Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini menarik sekali di dalam kitab Islahul Mal, Perbaiki Hartamu, karangan Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau menjelaskan di hadis yang ke-6 itu tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata bighairi tuhur wala sadaqah minal ghulul. Ini menarik sekali. Allah tidak akan terima sembahyangnya, salatnya orang yang enggak suci, dan tidak menerima sedekahnya dari harta yang ghulul. Ghulul itu adalah sesuatu yang diperolehi secara melanggar rambu-rambunya. Itu arti ghulul. Di dalam istilah Al-Quran itu disebutkan ada dua kategori manusia yang apabila diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, di saat dia diberikan amanah jabatan dan orang tersebut tidak mau menegakkan amanah jabatan tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka manusia tersebut dengan tagha. Disebut juga dengan tagha. Sebagaimana Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun karena dia udah kelewat batas. Jadi dalam hal dia memerintah, dia itu sudah keluar dari tracking. Sudah enggak ikut pola. Nah, itu istilah yang digunakan untuk dalam hal kekuasaan. Di dalam harta itu diungkapkan kepada Qarun. Nah, Qarun itu ghulul diungkapkan di dalam Al-Quran. Apabila orang yang mencari harta dan harta tersebut dia tidak mengikuti sesuai dengan perintah dalam hal mencari harta, maka dia akan dikatakan dengan ghulul. Nah, ghulul ini apabila seseorang dia mencari harta yang tidak baik dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara yang tidak benar, maka dia bersedekah, sedekahnya itu nggak diterima. Nah, itu dia. Sedekahnya tidak akan pernah diterima. Jadi jangan pernah mempunyai sebuah asumsi seperti ini. Kalau kita, ini ada yang pernah disampaikan oleh jamaah Ustaz gini, Ustaz. Kalau seandainya seseorang itu kan dia korupsi, dia korupsi 100 juta. Nah, kalau dia sedekahnya 1 juta, itu kan sudah impas. Kok bisa, saya tanya? Nah, dia bilang seperti ini, seseorang apabila bersedekah 1 akan dibalas 7 dikali 100. Hitung-hitungannya udah tahu ya. Hitung-hitungannya seperti itu. Enak sekali kalau memang seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dia mencuri 100 juta, sedekah aja 10.000 udah impas. Nah, enggak. Karena itu bukan dari harta yang haram, bukan dari harta yang ghulul. Itu akan dihitung oleh Allah dari segi harta yang halal. Kelipatannya 700. Jadi matematika penduduk langit itu berbeda dengan matematika penduduk bumi. Dalam hitungannya, apabila sekali orang bersedekah, maka dia akan dibalas 700 kali. Jadi 1 kali 1 itu sama dengan 700. Itu matematikanya penduduk langit. Nggak bisa kita samakan dengan matematikanya penduduk bumi. 1 kali 1 pasti 1. Nah, bagaimana kondisi hari ini kalau seandainya seseorang itu dia itu baik sekali sama masyarakat, tapi sumber hartanya tidak baik, maka dia tidak akan pernah diterima kebaikannya. Nah, ini yang harus ditanamkan bersama, bahwasanya saya teringat sekali dulu pada saat kami masih di Dayah Busanul Ulum Langsa, Abu Haji Ismail Ibrahim itu menceritakan bagaimana tentang Escobar. Escobar itu terkenal baik loh. Nah, sangat baik, tapi kan pekerjaannya nggak baik. Dia jualan narkotika.
Nah, dan itu sudah jauh hari. Amerika Latin karakter Robin Hood-nya Robin Hood itu yang itu sudah dari dulu. Dari dulu sudah ada. Dan itu menjadi tren di Amerika Latin. Mereka jualan narkoba tapi mereka berikan kepada fakir miskin. Enggak seperti itu. Nah, enggak seperti itu cara mencari harta. Maka Imam Ibnu Abi Dunya menjelaskan di hadis yang ke-6 ini, harta yang kita explore itu harus melalui proses yang baik. Kalau seandainya harta tersebut tidak baik, maka dia tidak akan pernah diterima sedekahnya. Maka berapa banyak hari ini orang pada saat dia mencari harta di awalnya sama sekali dia nggak ada urusan, yang penting dia cari. Nah, tiba-tiba dia dapat kesadaran, ya kan? Dia dapat kesadaran, ternyata proses saya mencari harta ini kan nggak benar. Gimana caranya? Nah, ini yang perlu memang kita pelajari bersama-sama. Nah, dalam semua kitab itu dijelaskan cara membersihkan harta itu, khususnya di dalam Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, keluarkan semua harta tersebut. Keluarkan semua harta tersebut. Jadi jadikan dia sebagai nol pendapatannya. Dan itu tidak boleh menjadi aset yang akan dihitung kembali. Tapi kalau dia masih tetap menginginkan, misalnya dia taubat, dia ingin bersihkan hartanya, tapi ada syarat, nanti bersihkan hartanya nanti untuk keluarga saya ya. Nah, itu tetap tidak dibenarkan. Karena itu sabda Rasulullah SAW, orang itu nggak akan diterima syaratnya kalau dia nggak suci. Nggak suci itu bagaimana? Kira-kira Mbak Robi kalau misalnya lagi sembahyang khusyuk kali, udah ambil wudhu semuanya, khusyuk sekali. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk, rakaat keempat keluar kentut, Bang. Terus angin, nggak ada bau, nggak ada apa, tapi yang merasakan itu apa? Sah nggak salatnya? Tidak. Nggak sah. Tidak, iya. Kenapa? Karena sudah batal, karena nggak suci. Yang tahu itu kita. Ya. Orang lain kan nggak tahu. Maka sama juga seperti ini. Dari mana harta tersebut kita dapati? Dari mana harta tersebut kita peroleh? Yang tahu itu siapa? Kita. Ya. Nah, maka disinilah bekal yang memang kita harus mempelajarinya. Bahwasanya harta yang kita perolehi tanpa secara baik dan benar, maka harta tersebut tidak akan pernah bisa dimanfaatkan walaupun untuk kebaikan. Ya. Bersedekah itu kan baik. Iya, benar. Iya kan? Tapi kalau seandainya dia prosesnya nggak benar, maka dia nggak akan boleh juga, walaupun untuk kebaikan. Nah, itu dia. Ini yang memang harus disadari oleh semuanya. Jadi jangan terpengaruh. Banyak orang itu terpengaruh. Dia kepingin numpukin uang, kepingin mencari harta yang banyak. Nah, pada saat mereka punya harta yang banyak, hartanya dibawa kemana? Bagaimana peruntukannya? Nanti bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari orang. Pada saat dia mengabaikan rambu-rambunya, mencari hartanya, dia tidak peduli, tidak pernah menganggap. Jadi dia tabrak semua koridor-koridor itu. Maka apa yang terjadi? Na'udzubillah, akhirnya dia sakit-sakitan. Harus dihabiskan semua uang tersebut yang dia dulu susah payah diambilnya, dia carinya, dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, harus dihabiskan sedikit sedikit. Tapi ada orang yang sebagian kan, ini bukan berarti saya bilang orang yang sakit itu dihabisin harta seperti itu, bukan ya. Maksudnya ada yang pola cara dihabiskan seperti itu. Benar. Ada yang dihabiskan melalui anaknya yang terlibat narkoba. Kasihan loh, misalnya saya mendengar sendiri dan melihat sendiri, bapak itu banyak sekali tanahnya. Nah, tapi anaknya yang habisin. Kenapa? Karena anaknya berkasus. Anaknya terlibat dalam ini sehingga jual lagi, tebus lagi, misalnya seperti itu, kan kasihan. Jadi untuk apa harta yang dicari begitu susah payah? Nah, tapi dia harus direlakan, dikeluarkan untuk hal-hal seperti itu. Lebih baik pada saat kita mencari harta itu, cari harta dengan tenang, dengan aman, dengan tidak mengambil hak orang lain. Nah, paling aneh lagi, mohon maaf misalnya anak nggak punya tapi cari hartanya luar biasa. Untuk siapa? Nah, misalnya seperti itu.
Ini hal-hal yang memang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ini bagaimana Ustadz kita mengetahui gitu ya harta kita benar-benar suci gitu, maksudnya benar-benar bersih. Ya katakanlah seperti karyawan mungkin ya yang kerja 9 to 5, istirahat isomanya 1 jam gitu, tapi kita curi waktu di tengah itu kita itu gimana? Apakah harta kita itu suci, gaji kita itu kan kadang-kadang kita ada korupsi waktu gitu ya. Bagus kalau pertanyaan seperti itu, ya, karena kita masih sadar, ya kan? Masih sadar. Makanya saya selalu mengatakan nggak semuanya kita itu tepat waktu. Tapi kalau kita untuk melanggar, itu jangan. Misalnya Bang Robi diberikan amanah kekuasaan untuk mengelola keuangan. Nah, uang karyawan nih nggak dibayar dulu nih Bang, didepositokan dulu misalnya. Itu yang nggak boleh Bang. Nah, tapi kalau seandainya kita ada durasi waktu yang memang harus masuk kerja. Nah, ada sebagian perkantoran itu yang penting pekerjaan selesai. Iya. Nah, yang ada satu kantor lagi itu memang dimintakan fingerprint-nya. Iya, kedisiplinan gitu ya. Enggak, bukan kedisiplinan, fingerprint-nya. Yang penting finger pulang dan pergi dan pulang. Pergi dan pulang. Nah, di sini sekarang kan memang yang diminta itu apa? Misal, kalau memang kita diberikan jabatan harus masuk pagi dan pulang sore, maka itu harus kita tepati karena itu adalah amanah. Tapi kalau misalnya seperti kami, misalnya dosen, misalnya hanya finger sekali, berarti terserah mau finger kapan. Tapi yang paling terpenting pada saat kita diberikan jam waktu mengajar dan kita tidak masuk sesuai dengan jam, maka itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Jangan sampai ngajar sekali tanda tangan absen 4 kali. Iya, yang di dunia memang lepas. Mahasiswa kan nggak ada yang protes, apalagi mahasiswa kita. Paling suka nggak masuk dosanya. Yang penting absen 4 kali udah. Absen 4 kali terserah. Tapi nanti di hari akhirat gimana? Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan? Benar nggak kita sudah mengajari mereka? Nah, maka sebenarnya kalau bagi dosen itu yang paling penting untuk menjaga harta itu halal, maka mereka harus dibuat fingernya dalam kelas. Kelihatan gitu ya. Iya, masuk jam berapa dia finger. Keluar jam berapa, maka dia akan finger. Nah, begitu dia masuk tidak tepat waktu, maka akan terpotong jamnya, akan terpotong gajinya, segitu aja. Nah, permasalahannya berani enggak, kan itu. Itu aja masalahnya, berani enggak dibuat seperti itu. Kalau berani, maka dari segi ketepatan waktu sudah oke. Nah, dari segi ketepatan itu kenapa? Karena kita akan meminimalisir harta yang kita perolehi itu secara tidak baik dan tidak halal. Nah, ini sebenarnya. Nah, bagaimana kalau seandainya dulu-dulu kita belum tahu, belum sadar, dan ini sudah berlaku? Itulah fungsinya sedekah. Membersihkan harta kita. Kita niatkan ini ada waktu yang memang saya nggak masuk. Nah, semoga ini diampuni dosanya oleh Allah. Kan ada hak orang lain yang kita ambil. Ya itu dia. Maka ada sebagian orang yang memang dia rajin masuk, ternyata dia yang mengerjakan pekerjaan kita. Sedih loh kalau seandainya ada hal seperti itu terjadi. Ada salah satu teman yang misalnya mengadu, saya udah mengajar tidak dibayar misalnya seperti itu. Kok bisa tidak dibayar? Ternyata dia udah dibayar, kawannya yang nggak bayar ke dia. Itu dia yang membuat hal-hal seperti itu. Jadi untuk apa sebenarnya uang yang dikumpulin seperti itu? Ada orang yang nyuruh orang lain mengajar, tapi setelah dibayar dia tidak mau membayar kepada teman yang menggantikannya. Hal-hal seperti ini. Ini merupakan proses memperolehi harta secara tidak baik. Jadi kalaupun dia sedekah, itu tidak benar. Tidak akan diterima sedekahnya. Seperti hadis Abu Qatadah tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak menerima salat orang yang tidak suci dan tidak akan menerima sedekah orang yang ghulul. Itu dia. Bagaimana menyadarkan ini Ustadz, menyadarkan ya mungkin kita ataupun orang-orang lain yang ada di sekitar kita itu untuk peka mungkin terhadap ini. Kalau ada antara penghasilan kita itu ada penghasilan yang tidak benar ya, baik dari segi manapun itu, untuk menyadarinya seperti apa? Pertama kita harus ngaji. Nah, ngajinya itu nggak mesti ke masjid.
ngajinya itu boleh buka RRI pukul 6 sore hari Senin. Itu enaknya. Ya. Ya kalau misalnya masih ada yang alergi di rumah misalnya kan, buka RRI. Buka RRI, bisa nonton di YouTube, YouTube RRI, bisa nonton di YouTube Ustaz Damanhur. Nah, dia bisa sambil istilahnya ngopi di rumah. Dan banyak pemirsa itu yang menceritakan, Ustaz, tadi sore saya dengar Ustaz sambil pulang kerja ya, dari mobil, di radio misalnya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, karena apa? Karena dia tidak akan pernah mempunyai sebuah kesadaran kalau memang kita tidak mau meraih. Kalau kita tidak mau berupaya diri kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang memang harus kita miliki. Nah, hari ini banyak orang susah sekali dia cari harta pontang-panting. Tahu-tahunya hartanya nggak halal. Ya, banyak sekali. Banyak sekali kejadian seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa dia cari harta, tidak tahu proses mencarinya itu yang harusnya sebagaimana. Ini yang kita sedihkan. Tiba-tiba sudah bekerja, sudah mempunyai aset sekian banyak, dia nanya, halal nggak harta saya? Kan aneh. Maunya kan kita sebelum mencari harta itu tahu dulu, pelajari dulu. Nah, dan banyak sekali mekanisme hari ini platform-platform yang menawarkan harta itu yang secara memang tidak halal. Nah, dan itu orang sering tergiur. Pada ujung-ujungnya semuanya itu akan merupakan sebuah penipuan. Nah, ini yang paling yang paling menyedihkan. Jadi kalau seandainya kita memang menyadari bahwasanya harta itu memang perlu bagi kita dan semana perlunya. Bukan berarti kita dilarang kaya, Bang Robi. Bukan. Tapi kita disuruh kaya dengan cara yang halal. Ayo kaya. Kenapa? Karena harta itu apabila berada di tangan orang yang soleh, itu luar biasa manfaatnya. Maka lebih berkah gitu ya. Yang menopang peradaban ini ada orang-orang kaya yang soleh. Jadi misalnya kalau kita melihat dalam berbagai referensi sejarah, itu Utsman bin Affan itu yang membiayai peperangan Tabuk. Perang negara itu ditanggung oleh satu orang, Utsman bin Affan. Coba bayangkan, berapa perlu misalnya kendaraan onta? 500 onta, oke, saya yang tanggung 500 onta. Coba bayangkan, ada nggak hari ini orang yang seperti itu? Jadi negara itu sebenarnya itu akan maju berkembang, peradaban itu akan maju dan berkembang dikarenakan adanya orang kaya yang soleh. Itu dia. Maka pada saat kita mencari harta harus cari dengan cara keberkahan. Jadi kalau kesadaran itu memang harus dari diri sendiri ya. Harus. Kalau orang lain yang ada berantem nanti ya. Nah, kalau kita pun paksa, kalaupun kita nasihati, misalnya datang tiba-tiba misalnya Bang Robi ada orang yang nggak betul cari hartanya, datang Bang Robi ceramahin dia. Udah selesai, pasti berantem. Apa urusan lu? Benar. Nah, jadi kalau misalnya kapan dia akan tersadari? Seperti saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Dan ini merupakan kisah yang paling inspiratif bagi saya. Nah, dan dimanapun saya akan ceritakan itu. Ada teman kita yang memang dia mencari harta itu gila istilahnya. Gilanya gimana? Kalau misalnya dia bilang sama saya, Ustaz, kalau saya ada ngelihat uang itu di mulut harimau, maka saya akan buka mulut harimau. Segitunya. Beraninya dia. Segitu beraninya dia. Begitulah ungkapan dia. Tapi Allah tegur dia. Di mana cara tegurnya? Anaknya meninggal, Bang. Anaknya suruh pulang dia, dan disuruh diajak salat berjamaah, dan meninggal dunia setelah 3 hari salat berjamaah bersama anak. Coba bayangkan. Kan luar biasa pelajaran. Jadi harta semanapun kita mencarinya, kalau Allah menginginkan kita untuk dekat dengannya, kita nggak mau juga, itu nggak tahu pulang kita. Maka jangan sampai ini juga kejadian sama orang-orang yang memang yang belum mengalaminya. Maka sungguh Allah itu tidak akan memberikan harta tersebut kepada orang kecuali memang secukupnya dia. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwasanya kalau seandainya Allah memberikan harta kepada seseorang, maka dia akan labaghu fil ardh, maka dia akan kelewat batas di atas muka bumi.
maka Allah akan berikan kerannya itu sesuai dengan kapasitas dia. Ya. Dibuka sedikit, sedikit. Tapi ada yang orang begitu dibuka keran, kebablasan dia. Nah, kebablasan. Gaya hidupnya berubah, cara gaulnya berubah, cara ngomongnya sudah berubah, semua berubah. Padahal baru sedikit keran yang dibuka. Nah, kan aneh. Maka begitu dia berubah, langsung tutup kerannya, itu balik. Banyak yang seperti itu. Benar. Ya, banyak sekali. Nah, sehingga ada salah satu jamaah kita itu, dia pada saat saya tanyakan, dulu kerjaannya apa? Saya sudah pernah maju, Ustaz. Saya sudah pernah bangkit. Terus terjatuh, terpuruk, dan sepuruk-puruknya. Dia katakan seperti itu. Oh, ini berarti cara Allah untuk mengingatkan abang saya. Supaya abang dekat sama Allah. Betul sekali, Ustaz. Jadi menariknya, dia jualan air kelapa. Begitu sholat dia tinggalkan. Dulu nggak pernah. Pada saat dia sukses dengan usahanya, dia nggak pernah seperti itu. Jadi dia memang disibukkan dengan dunianya, sehingga dengan memanage bisnis ini dia akan betul-betul akan sukses. Ternyata tidak. Allah menegurnya. Allah menegurnya dan menjatuhkannya sejatuh-jatuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia alhamdulillah dekat dengan Allah. Dan dia hari ini bisa merasakan kenikmatan jualan air kelapa, hidupnya bahagia. Itu yang paling mahal. Benar. Lebih nikmat seperti itu berkah. Berapapun yang yang dia dapati hari itu cukup. Dan dia rumah tangganya tidak cekcok. Nah, ini sebenarnya yang paling mahal. Ada orang banyak duit, tapi kehidupannya sama sekali tidak ada rasa bahagia. Iya, kadang orang belum siap untuk menjadi di atas gitu, Ustaz. Betul. Itu dia. Jadi hidupnya akan seperti itu. Baik, di penghujung mungkin ada kesimpulan dari ceramah kita hari ini. Ya, mencari harta itu memang harus secara halal. Nah, pada saat kita sudah mempunyai harta yang halal, maka disitulah peran kita untuk berdonasi, untuk membantu dakwah agama ini, sehingga peradaban ini akan terus maju dengan adanya harta orang-orang yang kaya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.